Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat terjadi revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Untuk wilayah Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan, menurut data BPDS tahun 2015. Ada beberapa faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Yang pertama adalah faktor ekonomi, seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Hal ini memaksa penduduk di desa untuk mencari lapangan pekerjaan di kota. Dan yang kedua adalah faktor lain seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan, yang memaksa penduduk desa untuk mencari daerah untuk tempat tinggal yang baru. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Mari kita lihat bagaimana dampak dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian, dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Oke, tadi kita sudah lihat dampak atau pengaruh interaksi antara desa dengan kota. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan interaksi antara kota dengan desa. Bagi kota, desa memiliki peranan yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Kita lihat pengaruh interaksi keruangan antara kota dan desa. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian ataupun hasil tambang. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh.
Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Untuk skala luas, pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Hal ini memberi keuntungan bagi kedua negara yang menjalin interaksi. Bagi negara yang memasok kebutuhan, keuntungan didapat dari harga jual dari barang dan jasa, kemudian banyak tenaga kerja yang terlibat, dan yang ketiga adalah perolehan devisa dari hasil penjualan. Sementara bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan yang didapat adalah barang dan jasa yang diperoleh, baik itu barang konsumtif maupun barang produksi seperti mesin-mesin industri. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh adalah adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian orang Eropa dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua lain. Contoh yang lain adalah makanan Cina yang telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat lain di dunia. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Kita bisa lihat sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini itu adalah hasil daripada pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Kemudian, peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang terakhir, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Interaksi antara wilayah desa kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Sementara dalam lingkup negara, banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang.
Negara maju juga banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Kita berharap kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik, sehingga Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan benar-benar bisa membangun bangsa kita tercinta, Indonesia. Demikian materi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.